tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ahli kesehatan yang menetapkan harus jaga jarak. Kita hormati, kita hargai keputusan mereka. Tapi beda, menghargai, mempercayai dan mengimani harus bedakan. Iman kepada Allah dan syariatnya, iman kepada Rasul dan sunnahnya, percaya kepada para ulama bahwa mereka dapat ilmu dari Allah, termasuk kita percaya kepada para ahli kesehatan mereka dapat ilmu dari Allah, dan kita hargai keputusan mereka, kita hormati keputusan mereka, dan diharap semoga Allah mengampuni kita saat kita menghargai keputusan mereka, lalu praktek ibadah kita terkurangi secara kuantitas, semoga kualitasnya tidak Allah kurangi. Umpamanya lagi sholat jaga jarak, kalau sekiranya satu masjid dapat menampung 200 orang, ketika jaga jarak, jaraknya sampai 2 meteran, sehingga masjid tersebut hanya berisi berapa orang tuh? Tidak sampai 1/4-nya. Jelas itu adalah merupakan pelanggaran terhadap amanat dari Allah secara fisik. Saya sholat di beberapa masjid, sholat Jumat, ini jarak sampai 2 meter, la haula wala quwata illa billah. Mulanya saya mau khutbah di masjid tersebut, sudah saya bayangkan saya akan membahas ABCD. Pas lihat jamaah begitu berjauhan, akhirnya materi itu. Ya, saya mohon waktu itu mengajak masyarakat untuk memohon ampun kepada Allah. Kita harus mohon ampun kepada Allah dan mohon diterima ibadah kita walaupun jauh dari aturan yang telah Rasul tetapkan. Ada orang yang berkata, ini seorang ustadz yang sangat saya hormati, hafizahullah, dan ini dijadikan dalil oleh sekian banyak orang, bahwa merapatkan shaf hukumnya sunnah, dengan mengambil ungkapan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shafmu karena lurusnya shaf merupakan kesempurnaan salat. Lurus bukan rapat. Beda. Kalau rapatnya shaf itu tidak ada bahasan di situ. Ada hadis lain. Bagaimana bunyi hadisnya? Ini mohon bapak-bapak nih narik nafas sebentar. Ya Allah, Rasul bersabda, la tadharu furujatin lisyaitan, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Harus saya angkat hadis ini biar kita berjuang meningkatkan kesempurnaan kualitatif kalau kuantitatif tidak bisa tercapai. Kesempurnaan kuantitas tidak tercapai karena memang jarak harus jauh. Dan ini melanggar sunnah Rasul. Ketika kita melanggar salah satu, jangan dilanggar semuanya. Kita tidak sengaja melanggar, tapi kumaha atuh, kapaksa. Maka apabila kita sudah di beberapa tempat sholat, jaga jarak, komunikasi, diperintah Rasulullah untuk terbuka wajah, senyum, dan harus ditutup mulutnya juga. Berjabatan tangan, Rasul bersabda, ma min muslimaini yatasawafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada dua orang muslim bertemu langsung berjabatan tangan kecuali Allah ampuni dosanya sebelum berpisah. Gak boleh juga ampunan yang sudah menunggu gak dimanfaatkan. Coba Allah Akbar. Sekian banyak hal yang memang
dikurangi praktek keislaman. Maka kita berharap kehadiran di tempat ini Allah berikan kepada kita rasa baik sangka kepada sesama orang yang di majlis, baik sangka kepada sesama orang yang sholat. Orang yang di majlis, orang yang sholat tidak akan menyebarkan virus corona. Baik sangka kita. Kalaulah ada pengajian penuh, kemudian pulang ada yang sakit, mungkin ditemui coronanya di jalan itu, bukan di masjid. Di masjid sudah jelas coronanya juga ikut tasbih, ikut tahmid. Enggak mungkin berusak. Tapi begitulah pembahasan. Nah, kalimat yang tadi saya lanjutkan. Hadis dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa lurusnya shaf merupakan kesempurnaan sholat. Lurus bukan rapat. Rapat beda lagi dalilnya. Dalilnya perlu rapat bagaimana? Rasul bersabda, la tadaru furujatin li syaitan. Kalian jangan membiarkan ada celah-celah yang bisa digunakan setan. Gimana kalau 2 meter? 2 meter satu orang. Yang biasanya cukup 8, berarti sekarang cukup 1 orang, berarti 7 setannya. La haula wala quwata illa billah. Gimana caranya supaya yang 7 tempat tidak kemasukan setan? Itu sajalah kita membicaranya nih. Jangan sampai udah kalau gitu merapatin aja. Enggak gitu juga, kecuali di masjid Istiqomah bab lain. Di tempat yang lain kita hargai, makanya kita hargai. Tidak semua orang kan paham masalah ini. Maka ketika kita memang jaga jarak, jangan sampai komunikasi qalbu terganggu. Jangan sampai hubungan keimanan ada jaga jarak. Keimanan harus bersatu. Akidah harus bersatu. Ketauhidan jangan sampai terganggu. Maka kita kembali kepada hakikat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Ada akmaltu, ada atmamtu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna kuantitas ini. Artinya ajaran Islam universal, komprehensif, meliputi semua keperluan umat manusia. Itu akmaltu. Dengan kesempurnaannya, karena menyeluruh, maka nikmatnya pun sempurna. Nah, kesempurnaan nikmat bukan akmaltu tapi atmamtu. Tamam dan kamal. Kamal sempurna kuantitas, tamam sempurna kualitas. Bila satu masjid tadi bisa menampung 200, namun diisi cuma hanya 40, berarti kan kuantitas tidak sempurna. Kejar kesempurnaan kualitas, yaitu dengan meningkatkan kekhusyuan, meningkatkan komunikasi sesama mukmin berlandaskan komunikasi imani. Kalau komunikasi jasad dilarang, tidak boleh berjabatan tangan, tidak boleh senyum karena harus ditutup bibirnya. Nya senyumnya pakai mata we, nya sebelah pakai mata we nya. Iya kan bisa, kan sekarang mah begitu tuh. Terus jaga jarak. Ya udah kalau begitu maka kita kembali kepada kaidah ulama, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Bila tidak tercapai semuanya, jangan ditinggal semuanya. Tidak tercapai kuantitas, jangan ditinggal kualitas. Kita tingkatkan kesempurnaan kualitas. Oleh karena itu ibadah kita dengan kondisi sekarang ini harus meningkatkan kekhusyuan melebihi daripada biasa-biasa.